Namo Buddhaya. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Dwi Yanti, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan kali ini kita berjumpa dalam edisi Agustus. Artinya apa? Kita bersama-sama sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Walaupun hari ini tidak tepat harinya, tetapi kemerdekaan masih kita peringati, di mana di tempat-tempat RT, di RW masih ada hiforia kemerdekaan yang kita peringati. Ini menandakan bahwa kita memiliki semangat kemerdekaan. Nah, agama Buddha juga tidak lepas dari itu, karena agama Buddha merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang juga memiliki andil dalam kemerdekaan. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang tentu saja nanti akan membahas kemerdekaan dan bagaimana kemerdekaan secara agama Buddha. Selamat datang Romo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Beliau adalah Romo Upasaka Pandita Kumoda Wirya Kosmin SEMPD. Beliau juga merupakan salah satu pandita di salah satu majelis agama Buddha, yaitu Majelis Agama Buddha Indonesia. Dilihat dari performan beliau, dan tentu saja beliau sudah sudah siap ya Romo ya untuk menyampaikan bagaimana sih kemerdekaan, apa sih itu kemerdekaan, dan nanti agama Buddha seperti apa sih kemerdekaan secara agama Buddha. Silahkan Romo. Terima kasih. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang budiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama, karena kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Ya, masih dalam suasana kemerdekaan sebagai umat Buddha. Tentunya kita juga harus turut merayakan, kita juga harus mampu untuk memaknai Hari Kemerdekaan bagi umat Buddha itu seperti apa, ya? Karena umat Buddha juga merupakan salah satu bagian dari anak bangsa yang turut andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya. Kira-kira seperti itu. Iya, dan sebagai salah satu orang yang beragama, salah satu agama yang diakui di Indonesia, dan juga kita merupakan orang-orang yang memeluk agama Buddha. Tentu saja agama Buddha harus punya kontribusi yang positif. Betul, iya. Untuk mengisi kemerdekaan, karena kan kita sudah tidak membawa senjata lagi ya Romo ya, kita sudah betul. tidak lagi berperang, tapi kita harus mengisi kemerdekaan. Nah, sekarang ini kalau kemerdekaan kita tinjau dari agama Buddha itu seperti apa Romo? Nah, kalau kita dalam konteks agama Buddha, kemerdekaan bagi umat Buddha dapat kita lihat minimal dengan 4 makna, ya. Yang pertama itu adalah kemerdekaan dalam hal beragama. Oke, kemerdekaan dalam hal beragama. Yang kedua itu adalah kemerdekaan dalam bertindak atau berlaku atau berbuat, tentunya berlaku dan berbuat kebajikan. Ya. Yang ketiga itu adalah maknanya adalah sebagai umat Buddha kita harus bersyukur ya atas segala kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Nah, yang keempat adalah turut bersumbangsi dalam kehidupan bernegara. Ya, sebagai umat Buddha kita juga harus turut memberikan sumbangsinya kepada bangsa dan negara ini. Baik, sekarang Romo jabarkan satu persatu supaya kita semuanya mengerti apa sih yang harus dilakukan. Ya, yang pertama merdeka beragama. Nah, sebagai umat Buddha di alam kemerdekaan ini ya kita juga merdeka dalam hal beragama. Merdeka dalam hal beragama kita lihat dari dua hal. Yang pertama adalah umat Buddha atau setiap orang yang ada di Indonesia itu bebas memeluk agama dan keyakinannya. Ya, nah sebagai umat Buddha tentunya kita juga bebas untuk memeluk agama dan keyakinan kita sebagai umat Buddha. Dan ini tidak boleh ada yang memaksakan, ya, ataupun yang dipaksakan. Dan umat Buddha juga tentunya harus mau mengakui dan tidak usah malu-malu lagi bahwa kita adalah sebagai umat Buddha. Nah, yang kedua adalah merdeka beragama, maknanya adalah kita bebas untuk menjalankan ajaran agama kita, bebas beribadah, ya, tentunya ya masih dalam koridor yang sudah ditentukan dan tidak melanggar norma dan undang-undang yang ada di negara kita. Jadi kita dalam beragama itu kita punya kebebasan, tetapi harus tetap
ikutin aturan ya Romo ya. Jadi dalam hal ini umat Buddha tetap bisa beribadah di tempatnya masing-masing tanpa ada hambatan gitu ya Romo ya. Betul, ya betul. Nah sebagai umat Buddha di alam kemerdekaan merdeka beragama itu harusnya kita juga memaknai sebagai umat Buddha yang aktif. Jangan lagi kita sebagai umat Buddha yang pasif. Apa maksudnya aktif umat ini Buddha Romo yang ya? aktif adalah umat Buddha yang menjalankan ajaran agamanya, tidak hanya sekedar tertera di KTP, tidak hanya tertera pengakuan bahwa kita umat Buddha, sudah itu selesai. Kita tidak pernah menjalankan ajaran, bahkan hal yang paling pertama sekali, yang paling simpel, kita tidak pernah menjalankan atau jarang sekali menjalankan ritual keagamaan. Misalnya kita melaksanakan mengikuti puja bakti ya dan sebagainya. Nah, harusnya kita sebagai umat Buddha itu adalah umat Buddha yang aktif ya, mengikuti jalan yang telah ditentukan. Buddha mensabdakan kepada kita bahwa ketika kita sudah mengetahui dan mengatakan bahwa kita adalah umat Buddha, maka orang berbudi dan orang bijak itu tidak akan menunda jalan untuk segera mengikuti jalan menuju nibbana atau menuju kepada pencerahan. Betul. Jadi kita sebagai umat Buddha harus dan penting untuk mengerti bahwa bukan hanya sekedar di KTP gitu ya Romo ya. Tetapi kalau kita sudah fix mengaku bahwa saya agama Buddha, mengikuti ritual, mengikuti semua ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, terutama pergi ke wihara itu penting ya Romo ya. Betul. Karena banyak orang yang gini Romo, umat Buddha ini, saya nggak ke wihara nggak apa-apa, toh saya sudah berbuat baik. Saya kadang-kadang berpikir, gimana nih Romo kita sebagai terutama Romo ya sebagai pandita menghadapi umat yang saya kan sudah berbuat baik. Padahal kalau kita lihat berbuat baik itu apakah sesuai atau dhamma atau tidak. Nah, gimana kalau menurut hari ini? Memang berbuat baik juga merupakan salah satu ajaran daripada Buddha ya. Tetapi kalau kita jarang ke wihara, jarang mendengarkan dharma ya, jarang mendengarkan katakanlah Bante atau Romo Panditanya memberikan dhamma desana, maka pengertian kita, pemahaman kita terhadap ajaran Buddha mungkin akan setengah-setengah. Dan ini tidak bagus. Harusnya berbuat baik juga harus dilandasi dengan pengertian dan pandangan yang benar tentang ajaran Dharma itu sendiri. Oh ya, jadi kalau sudah seperti itu berarti kebijakan muncul ya Romo ya? Iya, betul. Karena kalau tanpa kebijakan orang katanya baik, tapi begitu dilukai sedikit langsung emosi. Padahal kalau umat yang namanya beragama, emosi itu tidak akan muncul sampai di situ aja gitu Romo mungkin ya. Iya. Dan merdeka beragama ya, kita bebas memeluk agama, bebas menjalankan ibadah, juga harus dengan cara-cara yang benar ya, cara-cara yang memegang prinsip-prinsip moderasi beragama ya. Salah satu contohnya Romo? Nah, artinya adalah kita boleh meyakini ajaran agama yang kita anut itu sebagai ajaran yang paling benar, tetapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, kita tidak boleh menyala-nyalakan ajaran agama orang lain, karena urusan agama adalah urusan pribadi masing-masing. Jadi moderasi udah berjalan kalau seperti itu ya Romo? Iya, harusnya berjalan gitu loh. Kita menghindari hal-hal yang ekstrim ya. Berarti ini salah satu kemerdekaan itu sudah dipraktekkan di sini ya Romo ya, dengan adanya moderasi. Berarti kita udah bersama-sama nih, bukan hanya bersama ketika mencapai kemerdekaan atau ketika berperang, tetapi bersama ketika beragama, menjalankan agama masing-masing tanpa harus saling mengganggu mungkin gitu. Kalau hal itu kita lakukan, maka akan terciptalah suasana lingkungan masyarakat yang aman, yang damai, yang rukun, yang kondusif. Ya, nah ini yang kita inginkan dalam kehidupan beragama di Indonesia pada umumnya. Baik, selanjutnya Romo tadi kan sudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merdeka untuk bertindak dan berbuat ya. Tentunya merdeka dan bertindak untuk berbuat adalah hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik ya, perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hak orang lain, yang tidak merugikan orang lain, apalagi sampai melanggar norma, melanggar hukum dan undang-undang negara. Boleh dijelaskan Romo, melanggar orang lain, hak orang lain, melanggar yang semua tadi pelanggaran itu, bisa nggak Romo kasihkan contoh supaya umat Buddha itu mengerti, oh maksudnya kayak gini ya. Iya, gitu. Nah berbuat kebajikan terkadang memang baik ya, tetapi kalau berbuat kebajikan tanpa dilandasi oleh kebijaksanaan, itu terkadang kita melanggar hak orang lain gitu loh. Bahkan sampai merugikan orang lain. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bukan kusala karma yang kita dapat, tapi justru aku salah karma yang kita lakukan sebaliknya. Dan ini kan tidak baik gitu loh.
apalagi sampai melanggar hukum negara ya. Misalnya kita kepengen berbuat baik, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita danakan kepada orang lain, tapi kita mengambil punya orang ya, katakanlah dengan mencuri atau apa, itu artinya kita sudah melanggar ya hukum negara gitu. Niatnya baik untuk berdana, tapi dengan cara yang salah ya, kita mengambil hak milik orang lain, itu kan berarti tidak baik, dan itu bukan kusala karma tetapi malah akusala karma. Sebaliknya. Oh ya. Sebelumnya Romo, biar pemirsa juga tahu bahwa kusala karma itu adalah perbuatan yang baik gitu ya Romo. Nanti betul. Ada beberapa yang belum mengerti, tapi kalau akusala karma adalah perbuatan yang buruk. Tentu saja betul. Kalau yang baik tujuannya supaya memupuk karma-karma baik juga ya betul. Romo ya. Ya. Terus kemudian tadi Romo mengatakan bahwa kalau melakukan kebaikan, tetapi dengan cara yang jelek, ini berarti selain melanggar agama juga sudah melanggar negara gitu ya Romo? Iya, melanggar hukum negara. Ya, hukum negara. Berarti kalau sudah demikian, kita ini bukan memberi sumbangsih untuk membangun negara, tapi malah merugikan negara betul, gitu ya Romo ya? Ya, betul. Kita malah menjadi beban negara. Oh, ya, menjadi beban negara. Malah menjadi beban negara ya. Yang paling jelek sekali lagi, malah kita dianggap menjadi sampah masyarakat. Dan nah ini kan justru yang sangat tidak kita inginkan gitu loh. Baik. Nah ini yang makna daripada berbuat, merdeka untuk berbuat ya. Ya kadang orang nggak berpikir segitu Romo, hanya waktu kemerdekaan itu hura-hura tanpa memikirkan yang itu. Nanti habis hura-hura selesai, habis bahwa ini merdeka loh, saya harus lakukan misalnya dengan cara lomba-lomba, dengan cara apapun. Lupa betul. Bahwa ada sesuatu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan cara yang Romo saya contohkan tadi ya. Betul ya, jangan terbawa dengan euforia hari kemerdekaan, mentang-mentang kita mau merayakan hari kemerdekaan, lalu kita melakukan sesuatu sampai menyusahkan orang lain, katakanlah seperti itu, merugikan orang lain. Nah, itu yang tidak baik ya. Oke, Romo, sebelum kita lanjutkan Romo, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam Mimbar Agama Buddha Duyanti, dan kali ini dengan Romo Pandita Kumuda Wirya Kosmin SEMPD dengan tema memaknai kemerdekaan secara Buddhis. Dan Romo tadi sudah beberapa diseterangkan, sekarang selanjutnya supaya kita mengerti dengan utuh bagaimana memaknai kemerdekaan. Oke. Yang ketiga, umat Buddha memaknai kemerdekaan yaitu dengan cara bersyukur. Karena bagaimanapun juga, kemerdekaan itu diraih dengan perjuangan yang luar biasa, ya, dengan tumpah darah, ya, dengan jiwa dan raga. Nah, sebagai umat Buddha yang hidup di zaman sekarang, sudah seyogyanya dan sudah seharusnya kita bersyukur ya atas kemerdekaan yang kita dapatkan saat ini. Nah, bagaimana wujud daripada syukur itu ya, sebagai umat Buddha, kita harus mengisi kemerdekaan ini. Tentunya sebagai umat Buddha, dalam konteks kita sebagai umat Buddha, ya jadilah umat Buddha yang baik ya. Jadi umat Buddha yang benar-benar mampu menjalankan ajaran-ajaran Dharma dengan baik ya. Bukan hanya ke dalam kita mampu menjalankan ajaran Dharma, tetapi juga keluar dalam lingkungan sekitar kita, kita harus juga mampu untuk menciptakan hubungan yang baik dengan sekitar kita. Ya. Mungkin dengan orang-orang di sekitar kita, dengan kelompok-kelompok di sekitar kita, bahkan dengan alam sekitar kita. Nah, inilah wujud syukur daripada umat Buddha dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Ya, berarti bersyukur itu bagi agama Buddha penting ya, karena tanpa bersyukur berarti dia tidak bisa care terhadap negara ini gitu ya Romo ya. Betul, gitu loh. Kita seperti yang pernah disampaikan oleh orang-orang besar dulu, kalau kita tidak bersyukur, maka jadinya adalah kita menanyakan apa yang bisa negara berikan kepada saya. Oh iya, menuntut berarti ya Romo ya. Menuntut jadinya. Justru harusnya adalah dengan cara bersyukur
kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa sesungguhnya yang bisa kita berikan kepada negara. Ya, jadi orang tidak harus hanya seperti ini ya Romo ya. Betul. Jadi harus apa yang harus kami berikan sebagai salah satu warga negara yang memang mencintai Indonesia ini ya Romo. Betul. Karena kan kita memang hidup di negara ini dan kita nanti meninggal di negara ini, dan kita juga harus berpikir bagaimana apa yang harus kita berikan. Dan beberapa hal mungkin Romo bisa contohkan yang kita berikan, mungkin hal kecil aja supaya agama Buddha tahu, oh ya ternyata nggak dianggap kecil. Kadang-kadang orang anggap ini perbuatan kecil, ini tidak dianggap sebagai sumbangsih ke negara, padahal itu tuh besar loh. Betul, gitu. betul. Misalnya dalam hal kita umat Buddha berperan, kita sebagai umat Buddha tidak usah malu-malu lagi mengaku kita beragama Buddha. Sekarang terbuka lebar semua sektor kehidupan di negara kita, itu umat Buddha bisa berperan. Berarti tanpa membedakan Tanpa ya? membedakan. Karena beberapa orang gitu. mau ditanyakan, kamu agamanya apa, mau ngaku Buddha aja, aduh kayaknya susah sepertinya gitu malu ya. gitu loh, tidak punya percaya diri gitu loh. Jadi saatnya sekarang sudah harus terbuka ya, memang saya agama Buddha dan saya harus punya sumbangsih kepada negara harus ini. berani gitu tampil. Ya. Gitu, harus berani tampil. Inilah umat Buddha ya, bisa memberikan sesuatu juga untuk negara. Dan di bidang apapun ya Romo ya, bidang tidak apapun. hanya satu bidang. Karena selama ini kan yang beberapa orang tahu kan, kalau agama Buddha itu sifatnya hanya yang bagian pedagang, yang bagian itu. Sementara yang di pemerintahan nggak, akhirnya umat Buddha ketinggalan nih Romo kalau nggak ada yang pemerintahan. Sekali. Karena nanti anak-anak kita pendidikan juga ada hubungannya dengan pemerintahan. Tanpa pendidikan anak-anak kita nanti nggak akan menjadi maju dan kita nggak punya sumbangsih ke negara gitu Dan Romo ya. kenyataan di sekeliling kita banyak melihat sekarang banyak umat Buddha yang sudah berperan di berbagai sektor kehidupan. Ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pejabat, ya, politisi sekalipun. Gitu. Umat Buddha itu sudah banyak berperan, dan ini yang harus kita teruskan untuk generasi yang akan datang. Baik Romo, selanjutnya. Nah, yang keempat, kita memaknai kemerdekaan itu adalah bahwa sebagai umat Buddha juga harus turut bersumbangsi kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, karena ini penting, semua umat Buddha itu harus memberikan perannya kepada negara. Ya. Nah, salah satu peran yang bisa kita sumbangkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kita menjalankan prinsip-prinsip kehidupan seperti yang disabdakan oleh Buddha di dalam Saranya Dhamma. Saranya Dhamma. Meskipun sesungguhnya suta ini disampaikan oleh guru Buddha kepada kelompok-kelompok pabajita, para biku, tetapi prinsip-prinsip Saranya Dhamma bisa kita terapkan juga dalam kehidupan bermasyarakat di kaum Garawasa seperti kita ini. Tunggu dulu Romo, nanti pemirsa belum tahu. Yang namanya tadi ada Garawasa, ada Pabajita gitu ya. Saudara pemirsa, yang namanya Pabajita itu adalah kehidupan para biku dan samanera yang mereka hidupnya di wihara. Sementara Garawasa adalah umat awam yang menikah atau tidak menikah, tetapi dia menempuh kehidupan dengan cara berumah tangga atau dengan cara mencari nafkah. Demikian betul. Kan Romo ya. Supaya umat mengerti, kok apa sih istilah-istilah seperti itu sangat asing di saya. Teruskan Romo sekarang. Nah, prinsip-prinsip yang ada di dalam Saranya Dhamma itu adalah Buddha sabdakan adalah dalam rangka terciptanya kerukunan, ya, kerukunan di dalam kehidupan, ya. Minimal ada 6, ya, ada 6 prinsip yang di dalam Saranya Dhamma ini, gitu loh. Yang 3 yang pertama adalah kita mengembangkan cinta kasih, ya. Yang pertama mengembangkan cinta kasih melalui perbuatan. Perbuatan apapun yang kita lakukan harus dilandasi dengan cinta kasih, ya. Karena memang Buddha sangat menekankan akan cinta kasih, ya. Bahkan dalam salah satu sabdanya Buddha menyampaikan kita tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian, tapi kita harus membalas kebencian itu dengan cinta kasih. Iya, karena kalau kebencian dibalas kebencian akan terus ya Romo ya. Ya betul, tidak akan selesai, tidak akan berakhir, gitu loh, tidak akan berakhir. Nah, dan kalau boleh sebelum sampai kedua Romo, kalau boleh dicontohkan, kadang-kadang umat juga saya udah ngerti nih dengan apa berbuat dengan cinta kasih, tapi seperti apa sih contoh-contoh yang berbuat dengan cinta kasih itu supaya pemirsa nanti tahu, oh ini toh yang diajarkan oleh Buddha. Perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih, ya, misalnya kita menolong kaum papa, ya, mereka-mereka yang memang membutuhkan. Tapi kalau kita tidak dilandasi dengan cinta kasih, yang ada adalah kita dilandasi dengan sifat loba, misalnya keserakahan, kita menonjolkan keangkuhan kita, kita mau menunjukkan kepada halayak, ya, ini loh saya, gitu, saya yang membantu, ya.
mereka gitu loh. Nah, ini tentunya secara dharma, secara ajaran Buddha ini kurang baik. Berarti masih ada ego ya, masih Romo. ada ego. Kalau misalnya ngasih sesuatu harus orang lihat bahwa yang ngasih itu aku, ada aku gitu ya, Romo. Iya, Padahal gitu kalau yang ngomong cinta kasih tadi nggak peduli ya, Romo ya. Nggak peduli. Mau dilihat gitu orang, mau tidak, mau diingat, mau tidak, tetap memberi. Itu yang dimana. Apalagi memilih-milih. Oh ya, nah, kita melihat ini siapa nih, kalau yang ini saya tidak mau kasih bantu gitu loh. Ini yang tidak bisa. Nah, inilah contoh-contoh perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih. Nah, dengan demikian kan pemirsa tahu mana sih yang harus dilakukan, kan otomatis gitu ya, Romo. Iya, betul. Nah, yang kedua adalah kita memancarkan cinta kasih ya melalui ucapan. Ucapan. Nah, ini juga sangat Tadi penting. Sudah perbuatan, sekarang ucapan. Ya, Jangan ucapan kita tidak dilandasi dengan cinta kasih, yang keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang kasar ya, ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang sifatnya fitnah ya, dan sebagainya. Nah, itu juga ketika orang lain menangkap ucapan kita ya, akan timbul persepsi yang tidak baik. Mungkin yang dimaksud di sini gini nggak, Romo? Kalau dilandasi dengan kebijaksanaan, maka dia dengan sendirinya tidak akan berbicara yang melukai orang lain gitu ya, Romo ya. Karena orang kadang gini loh, orang itu tuh baik sama orang, tapi kalau berucap kok sakit banget. Orang nggak memikirkan loh, Romo. Ketika ngomong itu, enggak, saya juga nggak apa-apa, saya ngomongnya asal ngomong. Itu juga harus dibenahi ya, Romo. Itu yang namanya ngomong tidak dengan cinta kasih gitu mungkin ya. Ya, mungkin ucapannya disampaikan itu pada waktu yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat. Nah, gitu. Itu juga bisa menimbulkan perbuatan baik yang mau dia ucapkan itu malah menimbulkan hal yang tidak baik ya. malah Sebaliknya yang tidak baik, sebaliknya gitu loh. Nah, yang ketiga adalah kita memancarkan cinta kasih melalui pikiran. Pikiran. Oh, berarti tiga ini ya, Romo ya tadi ya. Kaya, udah mano, ucapan. Oh, kaya. Waci ya, tadi ucapan ya. Terus ucapan, terakhir kemudian mano. Mano, ya, gitu loh. Mano, jadi melalui pikiran. Jadi melalui pikiran kita selalu menumbuhkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Nah, sehubungan dengan pikiran yang harus kita tekan itu adalah kita mencegah jangan sampai timbulnya kekotoran-kekotoran batin di dalam batin kita. Oh, baik, Romo. Sampai pikiran, Romo ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan narasumber kita Romo Pandita Kumuda Wirya Kosmin SEMPD. Dan kita tadi sudah perbuatan penuh cinta kasih melalui ucapan, melalui perbuatan, dan melalui pikiran. Dan sekarang selanjutnya, Romo? Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan sadarana bogi, yaitu berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama. Dalam kehidupan ini kita bukan hidup sendiri, kita hidup bersosial gitu loh. Sudah selayaknya kita juga berbagi ya. Berbagi apa? Tentunya berbagi kebahagiaan, bukan berbagi penderitaan. Iya, berbagi yang bahagia. Berbagi kebahagiaan, berbagi apa yang menjadi sesuatu, mungkin kita memiliki sesuatu yang lebih, kita berbagi kepada mereka yang kurang gitu loh. Nah, ini juga merupakan prinsip-prinsip kerukunan di dalam Saranya Dhamma. Jadi kalau ngomong kerukunan, Romo, tadi berbagi kebahagiaan itu berarti tidak terbatas hanya umat Buddha, karena ada orang berpikir, udahlah aku berbagi untuk umat Buddha aja, yang lainnya ada yang gitu ya. Kita berbagi kepada siapa saja, kita tidak memandang siapa dia gitu, tetapi kita melihat siapa yang membutuhkan. Tanpa dibatasi oleh agama, ya, gitu betul. ya, Romo, agama ya? Apapun itu tidak masalah gitu loh. Oleh karena itu kalau kita bersosial itu, Romo ya, hampir nih semua wihara ya, Romo. Kalau pas hari-hari besar tertentu ada bakti sosial, itu untuk semuanya ya, Romo ya. Betul. Jadi kita tidak membatasi, kita hanya memberikan kepada yang sesama agama Buddha, tidak gitu loh. Nah, yang berikutnya itu adalah menjalankan hidup yang bermoral, ya. Sila samanata, ya. Tentunya kita menjalankan hidup yang bermoral artinya kita tidak melanggar sila, ya, pedoman hidup bagi umat Buddha gitu loh. Dan yang keenam, yang terakhir? Yang keenam terakhir itu adalah Diti samanata, yaitu memiliki pandangan akan kebenaran yang sama dalam satu
kelompok kehidupan, tentu kita harus memiliki pandangan akan kebenaran. Misalnya pandangan bahwa demikianlah hidup, ya, demikian kita hidup bermasyarakat, kita harus saling berbagi, kita harus saling toleransi, saling menjaga, saling membantu. Nah, kalau kita punya pandangan yang sama seperti ini yang akan menjamin terciptanya kerukunan. Nah, itu sangat bagus sekali. Dan Romo, Ya. ini sudah sampai di titik terakhir, kesimpulan dari mimbar kali ini, Romo, untuk sesingkat aja gimana? Oke, umat Buddha memaknai kemerdekaan. Ya, pertama itu adalah merdeka beragama. Kita merdeka bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agama. Kemudian merdeka untuk berbuat, tentu berbuat kebajikan sebanyak mungkin. Karena Buddha mensabdakan kita harus melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Yang ketiga, kita bersyukur ya atas kemerdekaan yang kita dapatkan ya dengan cara turut berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat tentunya yang terakhir yaitu turut memberikan andil yang berperan bersumbangsi kepada bangsa dan negara melalui cara-cara menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Oke, terima kasih Anumodana Romo atas kasih. pencerahannya pada hari ini. Dan dengan demikian, saudara pemirsa semuanya sudah mengerti apa yang harus dilakukan dalam kemerdekaan ini. Bukan hanya hiporia, tetapi juga harus mengisi kemerdekaan karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia tercinta ini. Dan akhir kata kami dari studio mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, Sade Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.